Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita masih bisa menyaksikan pernyataan dengan kritikan keras, sindiran keras dari Miss Julid 8 oposisi. Bagaimana videonya? Langsung saja kita saksikan ya. Gatal. Di akhir masa jabatan Jokowi ini begitu brutal. Ada di akhir masa jabatannya Jokowi begitu brutal. Ya pastilah akan brutal. Dia akan sibuk mengamankan orang-orangnya, dirinya, orang-orangnya, semuanya dari keluarganya, anaknya, ya kan, aset-asetnya. Kalau di masa transisi begini, presiden-presiden sebelumnya dia akan landai, akan santai, akan ini sibuk ngurusin transisi itu. Kalau Jokowi kan kagak. Jokowi begitu brutal, sibuk menyerang, merubah konstitusi, merubah ini undang-undang, merubah semuanya. Begitu brutal. Kalau Jokowi bersih, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, nggak mungkin sebrutal itu. Pasti santai aja. Kalau orang yang bersih akan santai. Karena apa? Orang yang bersih tidak akan takut. Tapi kalau orang yang busuk, dia akan ketakutan dengan sendirinya. Dia akan sibuk merubah dari undang-undang, dari apa. Seperti Pak Soeharto kemarin itu. Langsung dirubah sama Jokowi. Bahwa seorang Soeharto itu tidak korupsi, tidak ini, tidak melalui MPR. Pasti ada timbal baliknya lah. Pasti harta-hartanya kumpul mereka. Pasti orang-orangnya Soeharto udah ngasih tahu. Kalau mau aman ngasih naruh uang di sini. Ya, itulah dia pernyataan dari Miss Julid. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, di sini juga dikatakan saudara-saudara bahwa di mana Ketua Tim Hukum PDIP yaitu Pak Gayus Lumbun itu menggaungkan Prabowo yes, Gibran no. Usai gugatan PDIP terkait penetapan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka tidak diterima Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun, Jakarta. Saya sampaikan semangat kami, Prabowo yes, Gibran no. Terima kasih. Itulah kata Gayus itu di kantor DPP PDIP Jakarta pada Jumat 26 Oktober 2024 ya, saudara-saudara. Nah, Gayus menganggap putusan Petun janggal lantaran Hakim Petun tidak memutus gugatan yang diajukan PDIP itu pada tanggal 10 Oktober atau 10 hari sebelum pelantikan Prabowo Gibran, saudara-saudara. Namun, ia mengkritik Hakim justru menunda hingga tanggal 24 Oktober. Lantaran Hakim beralasan sakit, padahal ia mengatakan Hakim bisa saja memutus tanpa perlu menunggu hingga tanggal 24 Oktober lantaran putusan bisa melalui elektronik atau e-card. Artinya, ia mengatakan putusan Majelis Hakim Petun melewati jangka waktu yang dimohonkan dalam gugatannya untuk memutus perkara pada tanggal 10 Oktober, saudara-saudara. Terhadap pelantikan yang kami dalilkan bahwa wakil presiden ini cacat hukum. Cacat hukumnya ada pada gugatan kami yang menceritakan apa saja yang menjadi cacat hukumnya ada pada gugatan kami yang menceritakan apa saja menjadikan cacat. Antara lain adalah KPU meminta bahwa putusan MK nomor 90 tahun 2004 itu dipedomani oleh para partai politik yang melakukan pemilu dan calon-calon dari partai ini. Tegas Pak Lumbun ya.
Nah, meski begitu, Gayus Lumbun juga memastikan PDIP tetap menghormati putusan Petun, di mana yang tak menerima gugatan PDIP tersebut. Namun ia menyarankan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menempuh upaya hukum lanjutan atau tidaknya atas putusan Petun ini. Apakah ada upaya lain dan apakah kami akan melakukan upaya lain? Hal ini tentu sangat tergantung pemilik kuasa. Itu Ketua Umum kami PDI Perjuangan. Lanjut Pak Gayus lagi ya, saudara-saudara. Nah, akan tetapi ia secara pribadi menilai tak perlu ada upaya hukum lain dalam menyikapi putusan tersebut sebab kondisi pengadilan Indonesia saat ini masih belum berlaku adil dan bermanfaat. Situasi negara kita di bidang hukum tidak banyak bermanfaat kalau keadaan seperti ini. Harapan kami Presiden Prabowo akan menombak kondisi negara di bidang hukum. Harapan kami Presiden Prabowo akan merombak kondisi negara di bidang hukum. Dan saya perhatikan statement Presiden tentang hal ini, para menterinya pun diminta oleh Presiden yang baru ini untuk tertib di semua hal. Tegas Pak Gayus Lumbun. Nah, di mana sebelumnya itu kan Petun Jakarta menyatakan tidak menerima permohonan gugatan yang diajukan PDIP terkait penetapan hasil Pilpres dan Pileg 2024 pada Kamis 24 Oktober 2024 ya saudara-saudara. Perkara diadili oleh 3 hakim yakni Joko Setiono, Yulian Prajakupta, dan Sahibur Rasid. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, demikian amar putusan tersebut. Dan juru bicara Petun Irfan Mawardi mengatakan salah satu pertimbangan gugatan tidak diterima karena hakim menilai karakteristik permasalahan atau sengketa hukum itu berada dalam sengketa proses pemilu. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.